Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya dan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom kasih di dalam Tuhan. Bersyukur jikalau hari ini kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan Mei ini. Biarlah saat kita masuk di hadirat Tuhan, kita bawa pujian kita bawa sembah kita, karena Dia Allah yang telah menebus dosa kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk setiap pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah tebus dosa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu baik di dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau tuntun langkah hidup kami. Banyak hal yang terjadi, baik itu suka maupun duka. Tetapi kami tetap mau memuji dan meninggikan Engkau. Tuhan mau pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga apa yang kami pujikan, apa yang kami dengar itu semua berkenan di hadapan-Mu. Tuhan mau pimpin ya Tuhan, firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kiranya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mau belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Seringkali kita mencari wajah Tuhan hanya karena kita sedang di dalam permasalahan yang berat. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita lupa akan cinta dan kasih Tuhan. Biarlah kita mau mengakui setiap dosa pelanggaran di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan saja yang melayakkan kita untuk menyembah Dia. Ku mencari wajah-Mu. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena Sama-sama kita katakan, ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah. Sekali lagi kita katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun
Aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Mari jemaat kita sama-sama berdoa mengakui setiap dosa dan pelanggaran di dalam hidup kita yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapannya. Tuhan, ini setiap kami, Engkau yang mengetahui apa yang sering kami lakukan. Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa kesalahan di dalam hidup kami yang sering kami lakukan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu buat hidup kami. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat di muka bumi ini, kita ikarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah kita terima sukacita surga, karena dengan sukacita surga itu kita memiliki kekuatan, kita memiliki semangat. Dengan penuh semangat dan sukacita kita sama-sama pujikan pujian ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, naklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi kita katakan terima sukacita. Di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
akan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, bersukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, sungguh bersukacita ya jikalau kita memiliki kekuatannya hanya dari Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu saja yang mau menerangi jalan kita, yang mau menuntun langkah hidup kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Biarlah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki minggu kelima di bulan Mei ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini, kita boleh merenungkan sebuah tema, yaitu sukacita. Kita boleh merenungkan sebuah tema tentang sukacita di dalam ibadah kita hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu, supaya kita juga boleh dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami bersyukur karena kami boleh memasuki bulan kelima di tahun 2021 ini. Dan kami juga boleh menginjakan kaki
di minggu terakhir di bulan kelima ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh menuntun kami, menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, secara khusus di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti setiap bagian yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah firman Tuhan itu tersimpan dalam hati dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang sukacita. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Satu bagian lagi dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan juga jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengatakan bahwa tema kita hari ini adalah sukacita, maka untuk memulai khotbah saya hari ini, izinkan saya bertanya satu hal kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tentu saja Bapak Ibu tidak usah menjawab karena ini ibadah secara online. Bapak Ibu coba simpan jawaban itu di dalam hati dan coba nanti kita akan pikirkan bersama-sama. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Ketika saya menyebutkan kata sukacita, saya ingin tahu menurut Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu Saudara pahami mengenai sukacita? Kalau boleh saya berikan sebuah kata bantu penghubung, ya Bapak Ibu bisa lanjutkan. Sukacita adalah titik. Jadi Bapak Ibu coba pikirkan, sampaikan, mungkin ada suami atau istri kita, ada anak kita, ada cucu kita. Coba apa sih yang Bapak Ibu pahami mengenai sukacita? Saya berikan waktu 15 detik untuk boleh memikirkannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa
ketika Bapak Ibu memikirkan apa pemahaman kita mengenai sukacita, saya mencoba menebak beberapa yang mungkin Bapak Ibu sedang pikirkan adalah Bapak Ibu mengatakan bahwa sukacita itu adalah kondisi di mana kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Sukacita itu adalah sesuatu yang kita rasakan ketika hidup kita lancar, ketika kita tidak mengalami yang namanya kesusahan. Atau ada juga yang mengatakan sukacita itu adalah buah roh, Pak. Ya, karena konteks tadi di dalam Galatia pasal 5 itu berbicara mengenai buah roh. Mungkin juga ada yang mengatakan sukacita itu adalah sebuah perasaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin masih ada banyak lagi pemahaman yang Bapak Ibu bisa sebutkan, yang mungkin saya tidak bisa tebak di dalam ibadah hari ini mengenai apa itu sukacita. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman mengenai apa itu sukacita, maka izinkan saya bertanya pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memahami sukacita seperti yang Bapak Ibu telah pikirkan atau sampaikan tadi, maka pertanyaan kedua yang harus dilanjutkan adalah begini. Momen-momen apa yang Bapak Ibu pikirkan itu menghadirkan sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu? Atau kalau boleh dikatakan begini, apa sih yang membuat kita itu mengatakan momen itu adalah momen yang membawa sukacita, momen itu adalah momen yang menghadirkan sukacita? Momen-momen apa? Peristiwa-peristiwa apa yang membawa sukacita atau yang menghadirkan sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Mungkin ada yang mengatakan ketika anak saya lahir, Pak Chandra, saya merasakan sukacita. Terus yang kedua, mungkin ketika kita disembuhkan dari sakit penyakit yang kronis, sakit penyakit yang orang lain itu mengatakan sudah tidak harapan, bahkan dokter mengatakan tidak ada harapan lagi. Atau juga mungkin ada dari kita yang mengatakan, pada waktu aku lulus, Pak Chandra, aku lulus sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita melihat momen-momen atau peristiwa itu adalah peristiwa yang memang menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada dari Bapak Ibu yang memasukkan sebuah peristiwa yang menceritakan atau mengisahkan tentang kesusahan, penderitaan, atau kejadian yang tidak mengenakan? Seperti, aku ditipu temanku, Pak Chandra, tetapi aku tetap bersukacita. Aku dikhianati oleh pacarku, dikhianati oleh suamiku, dikhianati oleh istriku, bahkan dikhianati oleh rekan bisnisku, tetapi aku tetap merasakan sukacita. Mungkin ada sedikit yang memasukkan hal-hal tersebut di dalam pertanyaan kedua saya. Tetapi bisa saya katakan itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Bahkan tidak ada sama sekali dari Bapak Ibu yang mungkin memasukkan peristiwa-peristiwa atau momen atau kejadian yang tidak mengenakan, yang menceritakan tentang kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hari ini kita belajar apa sih yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa sih yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang sukacita. Yang pertama Bapak Ibu, dari pembacaan kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, kita mendapati bahwa sukacita itu adalah hasil dari hidup kita yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita pahami, apa yang Alkitab pahami mengenai
sukacita. Yang pertama, sukacita itu adalah hasil dari hidup kita, hidup anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop yang kita baca ini ya, LAI memberikan judul hidup menurut daging atau roh. Ketika kita berbicara mengenai hidup yang dipimpin roh, maka kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, hidup yang dipimpin roh ini adalah karakteristik hidup dari anak-anak Tuhan yang telah mengalami karya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah menjadi milik Kristus Yesus. Itu adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Kita bukan memimpin diri kita sendiri karena kita beranggapan, wes Pak gak usah ngurusin aku. Iki orep-orepku. Ini hidup-hidupku. Bapak ndak usah mencoba memberitahu tentang firman Tuhan. Aku wes ngerti Pak. Sekarang biarkan aku mengurusi hidupku sendiri. Bapak Ibu, itu adalah sebuah ungkapan yang salah. Kalau kita memang benar mengaku bahwa kita ini adalah milik Kristus, maka sudah seharusnya hidup kita dipimpin oleh Kristus. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Seseorang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging pasti menghasilkan perbuatan daging. Apakah perbuatan daging itu? Di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 21a, di situ Paulus memaparkan dengan jelas apa saja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kalau kita menguasai diri kita sendiri, kalau kita menguasai hidup kita sendiri, maka kita itu cenderung menghasilkan keinginan-keinginan daging. Karena kita ini adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita adalah manusia yang menyukai dengan perbuatan-perbuatan daging itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau memang kita benar adalah anak-anak Tuhan yang menjadi milik Kristus, sudah seharusnya bahwa kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh. Dan salah satu bentuk manifestasinya, orang yang dipimpin oleh Roh itu adalah memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Lalu, ya, ketika Roh memimpin kita, ketika Roh itu menuntun hidup kita, apa sih yang diajak? Apa sih yang diajarkan? Roh itu memimpin kita kepada apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, maka Roh itu memimpin kita kepada sebuah hasil. Sebuah pohon yang baik, sebuah pohon yang bertumbuh tidak mungkin tidak menghasilkan sesuatu. Kalau kita mengaku kita adalah milik Kristus, maka sudah seharusnya kita menghasilkan buah. Dan contohnya itu adalah buah Roh itu. Dan Roh yang memimpin kita akan menolong kita untuk melihat bahwa sukacita itu bisa kita alami melalui dua hal. Yang pertama, yaitu melalui anugerah yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita di dalam bagian ini berasal dari kata Yunani kara. Dan menurut seorang penafsir, kata kara ini memiliki akar kata yang sama dengan kata anugerah yang adalah karis. Apakah akar kata yang sama itu? Akar kata yang sama itu adalah kar. Bapak Ibu, kita semua tahu anugerah itu sesuatu yang kita terima dari Allah dengan cuma-cuma. Apakah anugerah Allah itu? Yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan dari hukuman dosa. Keselamatan dari tuntutan atas murka Allah itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengaku menjadi milik Kristus, maka sukacita yang kita hasilkan adalah sebagai sebuah respon
dari keselamatan yang telah kita terima, dari anugerah yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Kita bukan lagi milik dunia ini. Kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, ketika kita melewati kehidupan ini, sudah seharusnya hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Karena apa? Karena hidup kita telah mengalami anugerah keselamatan dari Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, sukacita itu berbicara mengenai apa? Sukacita itu berbicara mengenai pengharapan orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita itu dikatakan tidak sama dengan kebahagiaan di dalam dunia ini. Sukacita itu adalah sesuatu yang berkaitan langsung dengan pengharapan. Pengharapan yang kita terima memiliki dasar dari anugerah Allah yang telah kita terima. Bahkan roh yang memimpin hidup kita itu akan senantiasa memimpin kepada sebuah pengharapan dari anugerah yang telah kita terima itu. Pengharapan akan apa, Bapak Ibu? Pengharapan bahwa Kristus Yesus akan datang kedua kalinya. Itu adalah pengharapan yang terbesar bagi setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan, lekaslah Engkau datang. Dan itu disebutkan dengan bahasa Maranatha. Maranatha itu artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan, lekaslah Engkau datang. Sekarang pertanyaannya adalah bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, apa pengharapan terbesar kita ketika kita sudah mengalami keselamatan dari Allah? Ketika beberapa minggu yang lalu kita memperingati kenaikan Kristus Yesus, apa pengharapan kita sebagai orang-orang percaya? Bukankah seharusnya pengharapan kita adalah Tuhan, lekaslah Engkau datang untuk memimpin dunia yang sudah rusak ini, untuk memimpin dunia yang sudah jatuh ini, dan memulihkan semua ciptaan. Tidak ada pengharapan di dalam hidup kita di dunia ini. Tidak ada pengharapan yang kekal di dalam kehidupan kita di dunia ini. Segala sesuatunya sangat bisa berubah dan sangat mungkin berubah. Bahkan sukacita kita ketika hidup kita sudah mengalami anugerah, hidup kita sudah memiliki pengharapan, ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan diingatkan terhadap jaminan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Apakah jaminan itu? Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Bukankah itu adalah sebuah sukacita tersendiri, Bapak Ibu? Bahwa hidup kita disertai, hidup kita dipimpin, bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, ya, beberapa kali saya harus meninggalkan anak-anak. Saya harus pergi bersama dengan istri dan berpamitan kepada anak-anak. Ya, papa mama pergi dulu ya, misalnya mau maisong atau apa. Ya. Lalu apa yang muncul di dalam perkataan anak-anak itu? Papa mama pulang jam berapa? Lama ndak? Sampai kapan gitu ya? Dari pernyataan yang mereka sampaikan, ada sebuah harapan bahwa mereka itu ingin kita itu tidak pergi. Mereka itu ingin bahwa kita itu ada di rumah. Ya, tetapi karena tugas, karena kita harus pergi, maka kita pun harus pergi. Sukacita kita karena apa? Karena Allah menjamin bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang Immanuel, dan Ia senantiasa beserta dengan kita. Dan minggu lalu kita memperingati kebaktian hari Pentakosta. Roh Kudus itu dicurahkan. Salah satunya adalah untuk menyertai kita, untuk memimpin kita, dan untuk memberikan sukacita dan pengharapan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang kita harus pikirkan saat ini, sudahkah sukacita seperti itu yang kita miliki? Sukacita karena kita telah menerima anugerah Allah, sukacita karena kita memiliki pengharapan
di dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan sukacita karena jaminan itu, yaitu bahwa Allah hadir dan menyertai hidup kita, telah kita terima di dalam kehidupan kita. Apakah sukacita kita adalah sukacita yang seperti itu? Atau sukacita kita adalah sukacita yang terletak kepada hal-hal duniawi? Ketika aku mendapatkan lotre, ketika aku mendapatkan undian, ketika aku mendapatkan berkat, baru aku bersukacita. Mari Bapak Ibu, kita ubah mindset kita ubah pemikiran kita, berbicara mengenai sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu. Ketika kita berbicara mengenai sukacita, Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa sukacita itu tidak hanya dialami pada kondisi-kondisi yang lancar. Sukacita itu kita alami di saat kondisi-kondisi yang tidak baik ataupun yang tidak lancar sekalipun. Hal itu kita dapati di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu, kalau kita melihat Filipi ini adalah sebuah surat yang penuh dengan ungkapan sukacita. Kalau kita melihat kata benda sukacita dari bahasa Yunani kara, itu muncul sebanyak 5 kali. Dan kata kerjanya kairo itu muncul sebanyak 4 kali. Sekalipun Paulus itu berada di dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan, tetapi surat ini adalah surat sukacita. Kata sukacita itu ada di mana-mana dan digunakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Bapak Ibu, Paulus ketika menuliskan surat Filipi ini, ia berada di dalam penjara. Kita tahu kondisi orang-orang yang berada di dalam penjara. Orang-orang yang di dalam penjara itu adalah orang yang tidak mempunyai kebebasan. Segala sesuatu yang dilakukan itu harus dilakukan di bawah pengawasan dan pengawalan sipir penjara yang ketat. Itu adalah kondisi orang yang di dalam penjara. Ia tidak bebas melakukan apapun. Orang yang di dalam penjara harus meminta izin supaya ia bisa melakukan sesuatu. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ya, orang yang berada di dalam penjara, hidupnya itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Kapan ia keluar dari situ tidak tahu, karena tergantung dari keputusan hakim yang memutuskan apakah dia bebas atau tidak. Dan Paulus berada di dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu. Paulus tidak mengalami kebebasan dan Paulus tidak memiliki kepastian. Dia tidak tahu kapan dia dibebaskan atau dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, Paulus mengatakan, aku akan tetap bersukacita. Kenapa Paulus ya sekalipun di dalam penjara dia bisa mengatakan bahwa dia akan tetap bersukacita? Karena apa Bapak Ibu? Karena ia melihat bahwa sekalipun ia berada di dalam penjara, berita Injil itu tetap diberitakan. Kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu, ada 2 kelompok yang dinyatakan oleh Paulus. Yang pertama, ada yang memberitakan Injil dengan motivasi yang benar. Ada yang memberitakan Injil yang kedua dengan motivasi yang salah. Orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah ini berpikir bahwa ketika mereka memberitakan Injil dengan motivasi yang salah untuk kepentingan diri mereka sendiri, maka mereka bisa menambah kesusahan Paulus. Ya. Siapakah kelompok ini? Memang tidak jelas siapa mereka yang dimaksud di dalam bagian ini. Tetapi kemungkinannya adalah orang-orang Kristen. Karena di dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa? Saudara-saudara dalam Tuhan. Jadi kemungkinan orang Kristen sendiri yang membuat kondisi Paulus seperti demikian, menjadi dipikir kalau dia memberitakan Injil dengan motivasi yang salah, dia bisa memperberat hukuman Paulus. Bapak Ibu, mereka bertujuan untuk menyerang Paulus. Mereka bertujuan untuk melemahkan posisi Paulus sebagai seorang rasul. Tetapi ketika Paulus mengatakan bahwa ia tetap akan bersukacita, bagaimanapun Injil itu diberitakan,
ia tetap akan bersukacita, itu justru menunjukkan kekuatan otoritas rasul yang dimiliki oleh Paulus. Paulus tidak langsung konfrontatif, tetapi Paulus tahu ya bahwa dengan cara apapun Injil diberitakan, maka dia tetap akan bersukacita. Saya tidak sedang mengatakan, oh kalau begitu kita boleh memberitakan Injil dengan cara apapun, toh juga nanti akan bersukacita. Tidak Bapak Ibu. Tetapi yang kita lihat adalah tujuan pemberitaan Injil itu adalah menyerang otoritas Rasul Paulus. Dan ketika Paulus mengatakan bahwa aku tetap akan bersukacita, dia sedang menegaskan bahwa yang pertama, ia memang adalah orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Ia tidak mempunyai kepentingan diri sama sekali di dalam memberitakan Injil. Justru sukacita Paulus itu menunjukkan bahwa kelompok yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah itulah yang memiliki kepentingan yang tidak benar, yang memiliki kepentingan yang salah, yang ingin menghancurkan Paulus dan lain sebagainya. Paulus tahu panggilannya sebagai pemberita Injil. Kalau kita memang harus menderita karena Injil, biarlah kita menderita. Tidak ada sesuatu pun yang harus kita pertahankan karena status kita sebagai pemberita Injil, bukan? Dan Paulus lebih memilih biarlah pemberitaan Injil ini lebih dikerjakan. Kalau memang karena aku di penjara, Injil ini harus diberitakan, biarlah itu terjadi. Seperti lagu, Kisera, Kisera, whatever will be, will be. Ya sudahlah. Kalau memang karena aku disesa, kalau karena memang aku itu harus mengalami hal ini, ya tidak apa-apa. Biarkan Injil tetap diberitakan. Karena apa? Karena Paulus tahu di dalam pemberitaan Injil ada otoritas Tuhan, ada penyertaan Roh Kudus yang memimpin. Kalau memang Tuhan mau pakai orang itu, dialah ya yang akan dipakai untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengar, dan Allah sendiri yang akan bekerja di dalam hati orang itu. Bapak Ibu, Allah bisa memakai segala macam cara, baik yang baik ya, ataupun Allah mengizinkan orang-orang yang bermaksud tidak baik di dalam menyampaikan berita Injil. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Paulus berbicara aku akan tetap bersukacita, Paulus sedang menunjukkan bahwa dia adalah seorang utusan Injil yang sejati. Bahwa dia tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu terhadap diri Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang tidak sedikit hal-hal buruk yang kita alami dalam pelayanan kita. Mungkin dirancang oleh orang-orang tertentu yang ingin menyerang kita, menghancurkan kita, bahkan melemahkan semangat kita. Hal itu bisa menghilangkan sukacita di dalam hati kita. Ya, tetapi Bapak Ibu, ketika mari kita melihat dari perspektif yang lain, Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun, termasuk ketika kita menderita sekalipun. Injil tetap akan disebar luaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuatu yang penting yang harus kita pilih adalah bukan kenyamanan diri kita, tetapi bagaimana Injil itu bisa diberitakan dan Injil itu bisa disebar luaskan. Ketika kita mendengarkan ada orang yang selamat, apa yang menjadi respon kita? Ketika kita mendengarkan ada orang yang menyatakan imannya di depan jemaat dengan mengikuti sakramen baptisan, apa yang menjadi respon kita? Wah, kita bersyukur karena ada orang lagi yang mengenal Tuhan. Ada orang lagi yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di akhir bulan yang kelima ini ya, kita boleh bersama-sama bersukacita. Bukan karena sesuatu yang kita alami dari dunia ini, tetapi karena karya Tuhan yang telah kita alami. Bahkan di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita boleh tetap merasakan sukacita karena kita melihat Tuhan berkarya,
melalui hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita pun untuk kemuliaan namanya sendiri. Masih adakah sukacita di dalam hati kita? Tetaplah bersukacita di masa-masa pandemi yang tidak menentu ini, dan biarlah anugerah Tuhan tetap menyertai dan memimpin setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami diminta untuk bersukacita. Tuhan, terkadang di dalam pemikiran kami bersukacita karena kami mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi hari ini kami belajar bahwa di dalam hal yang tidak baik pun di dalam kehidupan kami masih punya alasan untuk bersukacita. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh dan seharusnya nampak melalui sukacita yang kami miliki. Karena kami telah mengalami anugerah Allah, karena kami memiliki jaminan dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap kami bahwa kami harus senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kita mau belajar melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau boleh sharing dikit ya dalam mempersiapkan pelayanan hari ini. Banyak hal yang harus IV lakukan atau atur karena jadwal yang padat di kantor. Tapi karena ada sukacita yang dari Tuhan, ada kekuatan ketika dengan kaki yang belum pulih, tapi IV mau belajar, IV mau mulai melayani Tuhan lagi. Itu karena ada sukacita di hati IV. Biarlah kita mau memberikan persembahan hari ini, persembahan bisa ditransfer ataupun dikumpulkan di rumah masing-masing, kita memberi dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita katakan, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kesempatan hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang ada, Tuhan berkati setiap pengurus gereja ini, jemaat juga ya Tuhan, dengan setiap pergumulan hidup kami. Engkau yang mengetahuinya dan Engkau yang mendengar setiap seru doa kami. Ya Tuhan yang mau berkati ya Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang mau tetap berikan kepada kami sukacita
berikan kepada kami pengharapan yang daripada Engkau. Tuhan, meskipun kegiatan kami sangat terbatas karena adanya pandemik ini, kami belum bisa berkumpul bersama di gedung gereja, tetapi sukacita itu tetap ada di hati kami. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus ya Tuhan memiliki iman dan pengharapan hanya kepadamu saja. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kiranya Tuhan yang mau berkati sekolah ini, kiranya Tuhan yang mau berkati setiap guru, setiap karyawan, setiap murid yang ada, kiranya mereka boleh Engkau didik bukan hanya secara ilmu pengetahuan, tetapi mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan ya Tuhan masa depan gereja kami, masa depan kami ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang mau mendengar seru doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah minggu hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, doa berkat, dan kita tutup dengan Amen Song. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus yang telah kita terima di dalam iman kepadanya. Kiranya kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal, pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya menunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Saat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu terakhir, ya di Minggu terakhir di bulan Mei. Tidak terasa ini sudah kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Juni, dan terus tetap hidup sehat, mengenakan protokol kesehatan karena pandemi ini belum berlalu dari bumi ini. Bapak Ibu terima kasih yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Biarlah Bapak Ibu boleh terus semakin giat melayani Tuhan, karena kita tahu kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Allah yang kita percayai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin menyampaikan apabila ada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu mempunyai pergumulan-pergumulan tertentu di dalam kehidupannya, jangan sungkan untuk menghubungi saya atau Pendeta Julius. Ketika kami bisa membantu Bapak Ibu untuk mendoakan Bapak Ibu, memberikan saran, maka kami dengan senang akan melakukannya. Bila ibu-ibu yang ingin melakukan hal itu bisa menghubungi Ibu Yusi
bagi orang tua siswa ataupun anak-anak sekolah minggu bisa menghubungi Ibu Victoria. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.